Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Floriana Merani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua aliran penting dalam sejarah teologi Kristen yang pernah menimbulkan perdebatan besar dalam gereja awal, yaitu Arianisme dan Nestorianisme. Kedua aliran ini menjadi titik penting dalam perjalanan perkembangan teologi Kristen, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai siapa sesungguhnya Yesus Kristus dan bagaimana hubungan antara Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun kedua aliran tersebut dianggap sesat oleh Gereja Katolik, perdebatan yang timbul darinya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ajaran Kristen dan pemahaman teologis yang kita miliki saat ini. Mari kita simak bersama bagaimana dinamika teologi ini mewarnai sejarah Kristen dan membentuk dasar ajaran yang kita kenal. Nah, yang pertama, Arianisme. Arianisme adalah ajaran kontroversial yang dipelopori oleh Arius, seorang imam asal Alexandria pada abad keempat. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus meskipun dianggap sebagai Anak Allah, tidak setara dengan Tuhan Bapa. Arius berpendapat bahwa Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga ada hierarki dalam Trinitas yang menempatkan Bapa di atas Anak. Pandangan ini memicu perdebatan sengit karena bertentangan dengan ajaran gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, Arius menolak doktrin Trinitas yang mengajarkan kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ia menganggap bahwa ketiganya memiliki esensi yang berbeda. Selanjutnya, ajaran yang menentang gereja. Arianisme menentang keras pandangan gereja yang diwakili oleh doktrin Trinitas yang disusun oleh para teolog seperti Athanasius dari Alexandria. Ajaran Trinitas menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah homoousios dengan Bapa, yang berarti bahwa Yesus memiliki esensi atau substansi yang sama dengan Bapa dan tidak diciptakan. Nah, perselisihan ini menyebabkan konflik besar di seluruh Kekaisaran Romawi yang mengarahkan pada Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi yang secara resmi mengutuk Arianisme. Selanjutnya, dampak historis dan teologis. Arianisme sempat mendapatkan pengaruh besar di kalangan beberapa bagian Kekaisaran Romawi, terutama di bawah pemerintahan Konstantius Agung dan putranya, Konstantius II. Meskipun akhirnya ajaran ini dikalahkan oleh Konsili Nikea, Arianisme terus berkembang di beberapa daerah seperti di wilayah Goth dan Vandal hingga abad ke-6. Keberlanjutan ajaran ini menunjukkan betapa pentingnya konsili-konsili gereja dalam merumuskan doktrin dan menjaga kesatuan iman. Dalam buku yang diterbitkan oleh Thomas Wang, Arianisme sangat populer pada waktu itu dan pengaruhnya terus ada sampai saat ini pada abad ke-21. Ada sekte keagamaan yang masih mengikuti ajaran ini dan contoh-contoh yang khas adalah Saksi Yehova dan sekte Unitarianisme. Sekte-sekte ini menolak Trinitas atau Tritunggal dan hanya menyetujui Allah Bapa saja. Selanjutnya, Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran yang dikembangkan oleh Nestorius, Patriark Konstantinopel pada abad ke-5. Nestorius berpendapat bahwa dalam pribadi Yesus terdapat dua substansi atau pribadi yang terpisah, pribadi ilahi, logos, dan pribadi manusiawi. Ia menegaskan bahwa Maria seharusnya hanya disebut Christotokos, Bunda Kristus, dan bukan Theotokos, Bunda Allah. Karena menurutnya Maria melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nah, ajaran ini menekankan perbedaan yang tajam antara sifat ilahi dan manusiawi Yesus, yang dianggap membahayakan kesatuan pribadi Kristus. Menurut buku yang diterbitkan oleh Agus Widodo PR, pandangan Nestorius dan para pengikutnya ini ditentang oleh Kirilus Patriark Alexandria. Baginya, Yesus Kristus menjadi kodrat yang menyatu, artinya dengan inkarnasi. Kedua kodratnya menjadi satu sebagai satu pribadi. Lalu ajaran yang menentang gereja. Nestorianisme bertentangan dengan pengajaran gereja yang lebih berkembang tentang hypostasis union, yaitu pengajaran bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan sifat yang tidak tercampur, tetapi
tetap terhubung sepenuhnya, atau sifat ilahi dan manusiawi. Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi mengutuk ajaran Nestorius karena dianggap memisahkan Yesus menjadi dua pribadi terpisah yang bisa menyebabkan kebingungan dalam memahami keselamatan dan pengajaran Kristus. Lalu dampak historis dan teologis. Nestorianisme menjadi ajaran dominan di banyak wilayah timur, terutama di daerah seperti Persia, Mesopotamia, dan Asia Tengah. Gereja-gereja yang mengikuti ajaran ini dikenal dengan sebutan Gereja Asyur dan memiliki pengaruh besar di luar wilayah Kekaisaran Romawi. Namun, Nestorianisme akhirnya dianggap sebagai bid'ah oleh Gereja Ortodoks dan Katolik, meskipun tetap memiliki pengikut hingga saat ini. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari dua aliran tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana perdebatan teologis yang terjadi dalam sejarah gereja awal telah berperan penting dan dalam membentuk ajaran Kristen yang kita anut saat ini. Meskipun Arianisme dan Nestorianisme ini dianggap sesat oleh gereja, keduanya memberikan wawasan yang mendalam mengenai pemahaman tentang hakikat Yesus Kristus serta hubungan yang erat antara Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perdebatan ini mendorong gereja untuk lebih teliti dalam menyelidiki, memperjelas doktrin-doktrin yang menjadi dasar iman Kristen yang hingga kini terus menjadi landasan pengajaran dalam kehidupan kita. Nah, semoga dengan mempelajari sejarah ini, iman kita semakin kuat dan pemahaman kita tentang Kristus semakin dalam. Semoga kita dapat terus menumbuhkan kasih dan penghormatan terhadap kebenaran ajarannya. Tuhan Yesus memberkati.